Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andalfian CS dengan NIM D02230007 dari kelas Informatika C 2025. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode program untuk pembuatan aplikasi CRUD. Nah, di sini saya sudah masukkan file Excel atau file database yang akan saya masukkan. Nah, di sini nama filenya itu yaitu data.csv. Pertama, saya akan membuat file Java class yaitu bernama kelas mahasiswa. Nah, di mana di sini saya menggunakan modifier privat untuk semua datanya, yaitu ada NIM, nama, alamat, semester, SKS, dan IPK. Nah, selanjutnya kita juga buatkan untuk metode konstruktornya. Setelah itu kita juga membutuhkan yaitu metode getternya, dan yang terakhir kita juga membutuhkan metode toString. Selanjutnya saya membuat kelas Java lagi yaitu bernama database. Nah, di mana setelah buat kelas database, kita akan siapkan struktur data. Nah, di sini saya menggunakan struktur data ArrayList. Nah, kita akan menggunakan ArrayList dan nanti kita juga akan membutuhkan file namanya yaitu yang ini, file namanya untuk menyimpan file Java CSV kita ini. Selanjutnya juga kita membutuhkan path untuk menggunakan, kemudian karena kita akan nanti menggunakan kelas Java new file, maka kita juga membutuhkan path. Nah, kita buatkan 3 variabel ini. Pertama, kita akan baca data dulu. Jadi kita bacanya pakai files juga, tapi kita bacanya supaya dia langsung terbentuk dalam list. Nah, kita buat di sini dalam bentuk langsung list. Nah, di sini saya membuat 2 metode, yaitu metode open dan save. Open ini dia akan baca dari data CSV ke ArrayList. Kemudian nanti dari data disimpan ke file pakai perintah save. Nah, kalau untuk metode save ini, yaitu dia untuk menyimpan ke filenya. Nah, di dalam bagian open, yang bagian ini, kita buat list untuk membaca semua baris datanya. Kemudian, ini harus dibungkus dengan menggunakan try and catch. Gunanya untuk menangani kesalahan selama eksekusi program. Misalnya, program berhenti mendadak atau ada error secara spesifik. Kemudian kita inisialisasi lagi datanya, kemudian kita buat for. Inisialisasi data yaitu kita inisialisasi data ArrayList-nya. Di sini selanjutnya kita menggunakan for, kemudian kita baca lagi barisnya yang menggunakan string line. String line sama dengan lines.get. Ini gunanya untuk membaca barisnya. Selanjutnya kita split. Jadikan sebuah string elemen, kita kemudian kita split menjadikan sebuah elemen split. Kita split menggunakan pemisah koma karena di data CSV tadi dia pemisahnya itu koma. Maka kita pisahkan di sini menggunakan pemisah koma. Dan nanti kita distribusikan elemen pertama itu adalah NIM, sesuai di sini NIM, nama, alamat, semester, SKS, dan IPK. Nah, kenapa di sini string NIM-nya itu mulai dari indeks ke 0? Karena
Karena di array itu indeks 0 itu akan begini. Kalau di sini dia akan mengambil bagian headernya, tapi kita tidak membutuhkan bagian headernya. Kita ingin langsung bagian ini, yang indeks ke satunya, 2, 3, 4, dan 5-nya. Jadi di sini karena bagian header ini adalah indeks ke 0, maka kita tidak mengambilnya. Gitu. Kita langsung ke sini. Selanjutnya kita buat objek mahasiswa, yang ini objek mahasiswa, kemudian panggil konstruktornya, yang ini. Selanjutnya objek ini ditambahkan ke data array list mahasiswa, yang ini. Nah, selanjutnya kode untuk save ini, menulis atau menyimpan yang ini, kita juga baca satu persatu elemen dari array listnya. Kita bisa baca berbaris juga, jadi kita butuh string builder. Kemudian pada baris pertama kita akan isi dengan headernya, yang ini. Pada baris pertama kita akan mengisi headernya, yang ini. Maka pada baris pertama saya akan append dulu, dan isinya sesuai yang di data CSV-nya. Kemudian kita mulai membaca datanya. Nah, jika datanya tidak kosong, jika data.isempty, jika data tidak kosong, maka saya akan baca satu persatu. Kemudian kita reverse kembali. Mahasiswa sama dengan data.getI, string line mahasiswa, get name, kita reverse satu persatu, get name, get nama, seperti ini. Nama, mahasiswa get alamat, mahasiswa get semester, dan selanjutnya. Di sini saya menggunakan koma karena di data saya menggunakan pemisah koma. Nah, selanjutnya juga kita buat sekarang kita tulis ke file pakai files juga, yaitu Java new sekarang kita tulis ke file pakai files juga, yang files ini write to string, di dalamnya path, dan sb ini yang dari sini sb, selanjutnya di to string. Terus ini harus juga dibungkus di dalam try and catch-nya. Jadi dua metode ini, metode open dan metode save ini juga dua metode ini saja yang berinteraksi dengan file data CSV. Nah, di sini saya siapkan dulu untuk metode view-nya. Setelah ini tadi kita siapkan metode view untuk menampilkan. Nah, di sini 8.8s, 20.20s, dan selanjutnya ini adalah batas huruf. Jadi kalau misalkan di sini 8 nim, ada 8 huruf batasnya, nama ada 20. Jika nama lebih dari 20 karakter, maka dia tersimpan ke dalam array list tetapi tidak dimunculkan. Seperti itu.
Nah, kita buatkan juga untuk boolean insert-nya atau metode insert-nya. Terus kita juga nanti buat untuk metode search-nya, metode search, dan kita kalau metode search ini gunakan untuk mencari NIM nantinya, jika ada NIM yang sama atau tidak. Selanjutnya kita juga buat metode update, dan terakhir itu kita buat metode delete sesuai di soal CRUD dan ada exit. Nah, jadi untuk view-nya sebenarnya kita mencetak melakukan print terhadap nilai-nilai atau elemen-elemen yang ada di data array list, yang di sini. Itu nama, NIM, dan lain-lain. Kemudian di bagian view kita melakukan looping untuk menelusuri data. Jadi isi loopingnya membaca data mahasiswa di array list, yang ada di array list. Data ini adalah array list, kemudian dicetak dengan format di bawah seperti ini. Nah, selanjutnya di insert kita melakukan pengecekan karena NIM-nya itu primary key. Di soal itu nah, di soal itu untuk file NIM-nya itu merupakan nilai primary key. Atau tidak boleh sama. Primary key itu artinya tidak boleh sama. Jika misalkan ada data, meskipun itu huruf D kecil atau besar, angkanya tapi kalau sama, itu akan sangat berpengaruh. Nah, kode perulangan ini akan mengecek jika ada NIM yang sama, maka akan diberi. Jika datanya tidak kosong, maka dilakukan pengecekan dari integer sama dengan 0 dan i kurang dari data.size, semua data, dan akan dilakukan pengecekan, yaitu data.get.i.getNIM.equals ignore case, yaitu NIM. Jika ada NIM di sini sama dengan yang di sini, maka akan jika statusnya tidak ada yang sama, maka diberi. Tapi jika ada statusnya NIM-nya itu sama, maka jika statusnya sama, maka akan dicek, data akan ditambahkan lalu di-save. Nah, selanjutnya itu metode untuk search-nya. Pertama, kita buat dulu datanya itu indeks sama dengan -1. Kalau dia dalam pencariannya itu dan indeksnya itu tetap pertama kita buat dulu indeks -1. Kalau dia melakukan pencarian dan misal jika user melakukan pencarian dan indeks tetap -1, berarti datanya ini tidak ada di dalam database. Kita melakukan pengecekan apakah datanya kosong atau tidak. Jika ada datanya yang sama, maka kita return indeksnya. Seperti yang di atas, kita melakukan pengecekan di sini. Selanjutnya di update, di metode update, kita buat objek yang baru. Objek ini kita gunakan untuk mengset.
Kemudian kita panggil save set ini di sini. Kita gunakan itu untuk men-setnya. Terus kemudian kita panggil save karena datanya berubah. Ketika datanya berubah, kita harus save kembali datanya. Terus kita return. Nah, selanjutnya untuk metode boolean ini sama dengan update. Kita cek apakah datanya kosong atau tidak, pengecekannya di sini. Kalau tidak kosong, kita remove datanya yang berada pada posisi indeks. Setelah di remove, lalu kita save kembali. Nah, untuk bagian database-nya seperti ini. Selanjutnya, saya membuat lagi kelas user interface untuk aplikasi untuk langsung bersama user. Nah, di sini saya membuat metode void yang nama metodenya itu tampilkan menu. Nah, seperti ini menu CRUDX-nya. Nah, jika saya memanggil nanti metode tampilkan menu akan muncul seperti ini. Nah, saya buatkan metode void database.db. Ini adalah agar si user interface ini terhubung ke database yang ini. Maka kita panggil objek database-nya db sama dengan new database. Selanjutnya saya buatkan while loop agar misal kita mau berulang-ulang kali, kita menggunakan perulangan while loop. Nah, kita kasihkan kondisinya true. Nah, jika kita panggil tampilkan menu, maka si metode tampilkan menu ini akan berulang-ulang. Tidak akan berhenti sebelum kita break. Nah, kita buatkan scanner untuk melakukan pilihan. Karena nanti jika setelah tampilkan menu ini muncul, maka kita harus buat pilihan. Apakah user akan memilih, misalkan dia mau membuat data baru, ataukah dia akan membaca data, atau apakah dia akan mengupdate data ataupun hapus. Maka kita buatkan menu pilih. Nah, kita buatkan kondisi di mana kita di sini saya menggunakan switch case. Nah, switch case pilihan. Pertama itu membuat di bagian exit-nya sistem outprint info Anda akan memilih menu exit. Nah, di sini di pilihannya di kondisinya itu pilihan equals ignore case. Ya, jika user memilih iya, maka user akan langsung keluar dari program. Sistem exit ini gunanya untuk keluar, itu. Selanjutnya di bagian read untuk membaca, kita cuma memanggil db view untuk membacanya. Nah, untuk di bagian create, kita buat seperti ini. Kita panggil satu-satu string name, string nama, alamat, dan lain-lain. Selanjutnya itu boolean status. Kita yang boolean status ini, yang ini insert. Lalu kita melakukan pengecekan apakah jika statusnya sama dengan true, maka data berhasil ditambahkan. Jika kita memasukkan data dan datanya itu betul atau tidak ada yang sama, maka data itu berhasil ditambahkan. Jika misalkan ada name atau yang lainnya itu sama, maka maka informasi yang akan user dapatnya itu name sudah ada di dalam database atau gagal menambahkan data baru. Nah, untuk bagian update seperti bagian create, kita juga inisialisasi seperti ini.
Lalu dicek statusnya. Jika status sama dengan true, maka data berhasil diperbaharui. Nah, untuk bagian delete-nya, di sini dbview dilakukan pengecekan apakah indeks itu lebih besar daripada 0 jika di sini kita panggil db.get datanya .get index. Nah, di sini juga dilakukan pengecekan apakah statusnya itu sama dengan true. Jika statusnya sama dengan true, maka data berhasil dihapus. Sekian penjelasan dari program saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hasil dari program CFD saya seperti ini. Nah, pertama misal kita ingin melihat semua data kita R, maka semua datanya akan muncul di sini. Nah ini yang saya bilang tadi akan dilakukan perulangan sebelum kita exit. Jika kita exit, maka program akan berhenti. Nah, di sini saya mau untuk membuat data. Kita create. Nah, kita inputkan data baru. Dan datanya itu tidak boleh sama. Maka kita masukkan data baru deh. Misal seperti ini. Terus kita masukkan namanya itu misal Halik. Terus alamatnya itu Majene. Apakah ada data Majene? Memasah. Semester 2 SKS 30 IPK 3,50. Nah, itu datanya sudah ditambahkan. Nah, ini adalah data baru yang saya tambahkan. Nah, selanjutnya kita tes untuk menu update. Nah, di sini ada pemberitahuan input key, NIM mahasiswa yang akan diupdate. Saya ingin update NIM untuk siapa ya? Untuk yang ini, untuk yang Alvin aja. Alvin, kita salin NIM-nya, kita masukkan. Nah, di sini Anda akan mengupdate data mahasiswa dengan NIM D0223007, nama Alvin, alamat Tapala, semester 4 SKS 132 IPK 3,91. Nah, input data baru. Data barunya ini tetap data Alvin. Tetapi misalkan kita mau merubah nilai IPK-nya atau SKS-nya, misalkan begitu ya. Saya di sini ingin merubah IPK. Di sini kita masukkan lagi kembali di NIM Andelvansyah, Alvin 7, nama mahasiswa Alvin, alamat Palang, semester 6 dan SKS 120 misal, lalu IPK-nya itu 4. Nah, kita lihat nah, di sini Alvin itu IPK-nya sudah berubah dari 3,91 menjadi 4,0 dan semester 6. Tadi di atas itu semester 4 ya.
Nah, untuk menu selanjutnya itu delete. Nah, di sini ada permintaan juga nih mahasiswa yang akan dihapus. Saya mau hapus ini. Nah, di sini mahasiswa dengan NIM D0 tidak akan sorry. Saya hapus yang ini. Nah, di sini sudah terhapus atas nama siapa tadi? Atas nama Samaria sudah dihapus. Sorry. Delete. Apakah Anda yakin akan menghapus data mahasiswa dengan atas nama Samaria? Ya, yes or not. Kita yes. Kita lihat atas nama Samaria sudah terhapus. Nah, selanjutnya menu terakhir yaitu exit. Info, Anda akan memilih menu exit. Apakah Anda ingin keluar dari aplikasi? Ya. Maka proses proses selesai. Sekian. Terima kasih.